Ya, pagi kawan-kawan. Pagi ini kita kedatangan motor Vario injeksi yang LED, yang ini bukan Vario Techno ya, Vario injeksi ya, yang lampu LED. Ini kendala motor ini kadang susah hidup, kadang hidup sebentar mati. 1 hari, 2 hari, 3 hari normal, tapi habis itu mati lagi. Kadang tiba-tiba mati sendiri di jalan. Jadi kita bongkar, kita cari tahu. Saya sih kemungkinan di sensor CKP. Nanti kita akan cek apa benar sensor CKP-nya. Sebelum kita ganti, kita cek dulu. Kita cari tahu permasalahan kerusakan sensor CKP itu seperti apa. Sebelum kita mengecek sensor CKP ini, kita jelaskan dulu ini kabel-kabel ini ya, warna-warna kabel ini fungsinya apa aja. Pertama kita dari atasnya, ini biru garis kuning ya, ini untuk pulser yang ini yang panjang. Ini kan ada 3 4 ya, ini itu yang panjang, biru garis kuning untuk pulser. Ini pulsernya yang panjang. Lanjut, ini yang coklat garis hitam. Coklat garis hitam itu arus 12 volt dari kunci kontak menuju relay sekring. Ini ya, coklat garis hitam ya. Terus yang hijau biasa untuk motor Honda masa ya, ini kabel masa. Ini yang 3 dari atas. Nah selanjutnya yang ini 3 baris ini dari atas. Ini sensor CKP, yang CKP 1, CKP 2, CKP 3. Ini yang putih garis biru ini sama putih garis hitam ini saling koneksi ya. Ini saling connect dua-duanya. Ini yang putih dia pisah, putih garis merah. Ini putih garis merah. Ini untuk sensor CKP yang 3-3-nya. Ini yang berbaris. Yang ini yang 3 ya. Kalau ini pulser. Ini yang berbaris ini sensor kabelnya. Yang 3 ini dari atas. Oke. Yang putih ini yang pertama, putih garis merah itu yang pertama, putih garis biru yang kedua, putih garis hitam yang ketiga. Nah yang 2 ini saling connect ya, kabel yang 2 ini itu yang ini yang 2 ini saling connect ke sini. Cuma yang putih garis merah ini dia sendiri. Oke, kita cek apakah permasalahannya apa benar di pulser di sensor CKP. Oke, sebelum kita cek kita colok dulu ya. Oke, colokan ini ya harus kita masukin. Kita colok dulu. Ya, oke,
sudah tercolok ya. Ya, kita tinggikan dulu dikit. Kita kasih tinggi dulu dikit. Biar agak jelas ya. Oke. Mari kita cek sensor CKP-nya. Pertama-tama kita siapkan peniti atau jarum yang lain-lain sama tes pen DC. Tes pen DC ya. Seperti ini, ada juga yang kabel yang kayak kabel per juga boleh, itu tes pen DC. Oke. Kita taruh dulu ini ke sini. Oke. Baru kita cek ya. Kita tusuk ke sini, kita cek pertama yang 12 voltnya dulu ya. Yang 12 volt. Oke, kita masuk. Dan jangan lupa kunci kontak selalu on ya. Ini kita cek, ini kabel-kabelnya semua itu kita on kan dulu kunci kontaknya ya. Kunci kontak on ya. Kita cek kabel massa yang hijau ya. Kita salah yang coklat garis hitam ya, yang arus 12 volt. Ini tes pennya ke arus aki yang negatif ya. Yang ke negatif ya. Kalau nyala berarti normal. Nah, nyala ya. Berarti nggak putus ya, kabel masanya nggak putus ya, aman ya. Arus 12 voltnya nggak putus ya, kabel ini ya, aman. Oke, selanjutnya kita cek yang warna biru hijau ya. Oke, yang warna hijau kita arahkan tes pennya ke aki yang positif. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya yang warna hijau ya. Ini yang warna hijau. Kita cek ya, tes pennya di aki yang bagian positif ya. Ini yang bagian positif karena kita cari negatifnya ya. Oke, selanjutnya kita cek ya. Oke, perhatikan tes pennya ya. Kalau nyala berarti connect ya. Perhatikan tes pennya. Oke, kita masukin ya, nyala ya. Lampunya nyala ya. Berarti kabel masanya aman. Oke. Cepat. Nah, selanjutnya kita cek sensor
cek pulsernya ya. Ya, pulser. Tes pennya tetap di positif ya, nyala berarti aman ya. Pulsernya aman, connect ya. Oke, selanjutnya kita cek kabel sensor CKP nya yang 3 berbaris dari atas ya. Oke, itu tes pen-nya tetap di positif ya. Perhatikan tes pen-nya nyala ya. Ya, ini tes pen-nya nyala berarti aman ya, connect ya, enggak ada kabel yang putus. Ini pengecekan sensor CKP ya, nyala. Sekarang yang satunya lagi, perhatikan tes pen-nya ya, nyala ya. Nah, kelihatan ya, nyala ya. Tuh, satu lagi, nah, nyala ya. Nah, ya. Nah, berarti kabelnya, koneknya semuanya aman, nggak ada yang putus. Nah, tapi belum cukup sampai di situ. Ini kabel semuanya connect. Nah, bagaimana caranya kita cek sensor CKP-nya ini rusak atau enggak? Nah, kita cari tahu bagaimana sih gejala-gejala sensor CKP yang rusak. Oke, kita cek ya. Oke, kita lanjut ya videonya. Nah, ini kita cek sensor CKP. Sama kita colok dulu ini ke yang putih garis merah ya, putih garis merah, dan diusahakan kunci kontaknya on ya. Putih garis merah, ini tes pen-nya di sana. Tes pen-nya diarahkan ke aki yang positif. Kita cek sensor CKP-nya yang putih garis merah dengan cara kita memutar magnet. Contohnya kalau sensor CKP-nya bagus, maka lampunya akan mati hidup ya. Lampunya akan mati hidup dan disertakan dengan bunyi ketek-ketek. Itu sensor yang di atas sensor TPS. Nah, itu yang atas ya. Ini di dalam dia akan bunyi ketek-ketek. Kalau cuma lampunya doang yang mati hidup, terus gak ada suara ketek-ketek, berarti dipastikan sensor CKP-nya ini bermasalah. Karena jika normal, maka semuanya pasti bunyi. Lampunya hidup bunyi ketek, lampunya hidup bunyi ketek. Nah, oke, mari kita lihat ya. Nah, perhatikan lampunya ya. Nah, hidup tapi nggak ada bunyi. Nah, kan ya, mati hidup tapi nggak bunyi. Nah, harusnya ada bunyi ketek 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 gitu ya. Nah, juga mati. Nah, mati hidup tapi dia nggak bunyi ketek ketek. Nah, dipastikan ini kurang normal. Ini kita cek yang putih garis merah. Sekarang yang putih garis biru
ya. Putih garis biru ya. Oke, yang putih garis biru ya. Perhatikan lampunya ya, ini kita putar, lampunya akan mati hidup, harus disertakan suara bunyi. Nah, ya kan, gak bunyi kan ya. Gak bunyi kan, harusnya ada suara ketek kan, ketek 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 gitu. Tapi nggak ada ya, cuma lampunya doang mati hidup, tapi suara ketek kan nggak ada, ketek ketek gitu ya. Nggak ada ya. Cuma lampunya doang mati hidup, tapi suara ketekan nggak ada ya. Oke, kita pindah ke yang putih garis hitam. Oke, kita pindah ke putih garis hitam. Sekarang kita putar ya. Nah, itu lampunya doang yang mati hidup, bunyi kan sekali. Nah, tapi yang satu doang. Nah, kadang hidup. Bunyi ya, tapi cuma satu. Nah, hilang kan. Kedengaran kan ketek ketek. Yang putih garis hitam ini sama putih garis hijau itu sama dua-duanya saling connect ini sama ini. Nah, tapi tadi kita coba di yang putih garis biru, harusnya bunyi ketek juga, lampunya hidup bunyi ketek, lampunya hidup bunyi ketek, tapi yang berfungsi cuman ini doang. Harusnya connect sama ini juga, harusnya di sini juga harus bunyi ketek sama lampunya, di sini juga harus bunyi juga ketek ketek. Kalau cuma lampunya doang berarti dipastikan ini juga bermasalah. Yang bunyi ketek sama yang bunyi ketek itu cuma di sini, ini juga nggak bunyi, tiga-tiganya harus berfungsi ketek ketek ketek. Nah, coba kita coba lagi di yang putih garis merah ya. Ulang lagi, tadi putih garis merahnya cuma lampu doang yang kedip, tapi suara ketekan nggak ada ya. Dia harus disesuaikan, lampunya nyala, bunyinya juga harus ada ya. Masuk ya.
coba ya. Ini yang putih garis merah ya, yang ini ya. Dia harus bunyi juga, lampunya makanya diputar, lampunya mati hidup, harus ada disertakan suara ketikan. Kalau nggak ada berarti dipastikan masalah ya. Oke, kita putar. Nah, ya kan, cuma lampunya yang mati hidup. Nah, ya, cuma lampunya yang mati hidup, tapi nggak ada suara ketekan ya. Nah, ya, nah, hidup mati hidup mati hidup mati, tapi suara ketekan nggak ada. Nah, seperti itu. Pastikan full sensor CKP nya bermasalah. Harusnya tiga-tiganya berfungsi, ketek-ketek, setiap lampunya mati bunyi ketek. Nah, harusnya berfungsi ya. Nah, oke, bagi itu ya, pastikan di sensor CKP nya bermasalah ya. Lampunya cuma lampu doang yang berkedip, tapi suara ketekan nggak ada ya. Jadi biar lebih jelas, kita coba lagi yang putih garis biru. Rollernya dulu udah habis nih. Oke, biar lebih jelas. Oke, putih garis biru ya. Lihat lampunya ya, mati hidup mati hidup, tapi suara nggak ada. Nah, ya, mati hidup mati hidup mati hidup mati hidup, tapi suara nggak ada ya. Nah, itu udah pastikan sensor CKP nya bermasalah. Oke, sampai di sini dulu. Semoga mungkin ada kawan-kawan yang mengalami hal seperti ini, karena motornya ini kalau dibawa jauh mati, kadang dingin normal, kadang panas mati. Jadi kadang sampai 1 hari 2 hari 3 hari itu mati, kadang nggak mati. Nah, jadi kita cek permasalahannya itu di sensor CKP-nya. Jadi begitulah cara pengecekan sensor CKP-nya. Semoga bermanfaat, sedikit pengalaman yang kita bagi-bagi ya. Oke, terima kasih.